Perkenalkan, nama saya Sofyan Akbar dari kelas 10C IPS SMA Nasrul Telan. Di sini saya akan menjelaskan sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan jenis sumber daya alam tersedia di alam atau bisa diolah oleh manusia dan jumlahnya berlimpah sehingga bisa dipakai sesering mungkin. Jenis sumber daya ini selalu ada sehingga bisa dikatakan tidak akan pernah habis asalkan tidak dieksploitasi. Sumber daya alam dapat diperbarui. Ini terdiri atas sumber daya alam hayati dan non-hayati. Contoh mudahnya adalah hewan serta tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati. Lalu air, udara, juga sinar matahari sebagai sumber daya alam non-hayati. Jenis-jenis sumber daya alam hayati dapat dikembangkan dalam waktu relatif singkat sehingga kebutuhan akan produk-produk tersebut akan selalu ada. Misalnya saja tanaman pertanian yang dapat ditumbuhkan, dirawat, lalu dipetik hasilnya dalam waktu singkat. Meskipun selalu tersedia dan bisa diolah, bukan berarti penggunaannya harus berlebihan. Penggunaannya serta pemanfaatannya harus benar-benar sesuai kebutuhan, juga dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, pengguna bukan hanya bisa mengonsumsi, tapi juga mengetahui bagaimana cara mengolahnya kembali. Misalnya, hasil hutan seperti rotan bukan hanya dinikmati hasilnya saja, tapi juga harus tahu bagaimana menjaga serta merawatnya agar rotan selalu ada. Sumber daya alam yang dapat diperbarui apabila terus-menerus digunakan tanpa adanya pembaharuan, maka lama-kelamaan akan habis juga. Apalagi jika dieksploitasi secara berlebihan. Oleh sebab itu, bukan hanya penggunaannya yang harus diatur dengan baik, tapi juga pembudidayaannya sehingga terus dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pembangunan lahan, pertanian, peternakan, dan perkebunan menjadi hal penting harus dilakukan. Untuk sumber daya alam non-hayati seperti air, udara, dan sinar matahari bisa terbentuk kembali sesuai dengan siklusnya tanpa tercampur tangan manusia. Namun, manusia juga dapat membantu menjaga kelestariannya melewati tindakan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Di sini saya mengambil contoh hutan. Hutan adalah wilayah dataran yang didominasi oleh pepohonan. Ratusan definisi hutan digunakan di seluruh dunia, menggabungkan faktor-faktor seperti kerapatan pohon, tinggi pohon, penggunaan lahan, kedudukan hukum, dan fungsi ekologis. Organisasi Pangan dan Pertanian didefinisikan hutan sebagai lahan yang membentang lebih dari 0, hektar dengan pohon lebih tinggi dan 5 meter dan tutupan kanopi lebih dari 10%. Dan pohon-pohon yang mampu mencapai ambang batas ini secara institusi. Ini tidak termasuk lahan yang didominasi oleh penggunaan lahan pertanian atau perkotaan. Menggunakan definisi ini, FRA 2020 menemukan bahwa hutan mencakup 4,6 miliar hektar atau sekitar 31% dari luas dataran global pada tahun 2020. Manfaat hutan yaitu sebagai sarana tempat tinggal makhluk hidup, menjadi sumber keanekaragaman hayati, mencegah terjadinya bencana alam, berperan sebagai paru-paru dunia, menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah. Cara diperbaruinya adalah kebutuhan manusia memang terus meningkat dan harus dipenuhi. Dan alam dalam hal ini hutan mampu memenuhi. Apalagi hutan Indonesia yang penuh dengan kekayaan yang pasti mampu menjawab semua permasalahan bangsa ini. Seperti permasalahan kelangkaan BBM. Kita harus yakin hutan di Indonesia menyediakan hasil hutan yang bisa menggantikan BBM. Atau perlu dilakukan riset. Di hutan Indonesia juga menyediakan sumber pangan dan obat-obatan yang melimpah. Kita tentu tak ingin kekayaan hutan Indonesia hilang dengan cara yang salah, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia pada waktu ini saja. Agar dari generasi ke generasi hutan tetap menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui, maka diperlukan tindakan dari generasi yang hidup di masa sekarang untuk mempertahankan hutan.
dengan cara melakukan pemulihan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Pemulihan hutan berkelanjutan atau hutan benar-benar ditumbuhkan kembali adalah dengan penyelamatan segera terhadap hutan yang telah rusak secara terus-menerus dengan cara melakukan penghijauan kembali dan melakukan pembudidayaan hutan. Pengelolaan hutan secara berkelanjutan adalah mempertahankan hutan yang masih baik, memanfaatkan hutan secara maksimal, mungkin menjaga dan menggunakan sesuai kebutuhan tanpa melakukan perusakan dan pemborosan. Untuk melakukan pemulihan dan pengelolaan ini, peran dan kerjasama pemerintah, masyarakat dan pihak swasta sangat diperlukan. Dan saat hutan mampu kita pertahankan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui, maka hutan akan memberikan manfaat untuk kita. Hutan akan mencegah erosi air, banjir, dan tanah longsor. Hutan akan jadi tempat hidup berjenis-jenis flora dan fauna. Hutan akan memberi nilai ekonomi dan sosial yang tinggi. Hutan akan menjadi penawaran bahan pencemaran udara. Dan pastinya hutan tidak akan menjadi pelajaran sejarah saja, tapi anak cucu kita benar-benar bisa menikmati hutan Indonesia. Cara berkembang biaknya. Cara berkembang biak dengan cara menyiapkan bakal pohon dari buah atau bijinya sebelum lepas dari pohon induk. Pohon bahkan akan mengeluarkan akarnya sewaktu masih tergantung pada ranting pohon dan berada jauh dari permukaan air laut. Bijinya mengeluarkan tunas akar tunjang sebagai kecambah, sehingga pada waktu telah matang dan jatuh lepas dari tangkai, nanti telah siap untuk tumbuh. Buah ini akan berkembang sampai tunas siap dijatuhkan ke laut untuk dapat tumbuh menjadi pohon baru. Bakal pohon yang jatuh dapat langsung menancap ke tanah dan tumbuh, atau terapung apung terbawa arus sampai sejauh dari tempat induknya, mencari tempat yang lebih dangkal. Setelah matang, akan jatuh ke dalam air. Bakal pohon bakau ini terapung-apung sampai mencapai tepi yang dangkal. Pada saat menemukan tempat yang dangkal, posisi bakal pohon bakau ini akan menjadi tegak vertikal, kemudian menumbuhkan akar-akar, cabang, dan daun pertamanya. Ini merupakan perkembangbiakan bakau secara alami. Sekian presentasi saya tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.